bahwa adanya kita sekarang ini tidak luput dari keberadaan masa lalu. Kita tidak boleh serta-merta meninggalkan masa lalu itu dengan begitu saja. Masa lalu tentu ada hal-hal yang perlu diambil dan banyak bermanfaat. Yang kami hormati Kepala Seksi Sejarah dan Nilai Tradisi sekaligus selaku Ketua Panitia Ibu Evi Ahadiatul Aini SH. Yang kami hormati Kepala Seksi Kurikulum Bidang Sekolah Dasar Dinas Pendidikan selaku narasumber yang pertama, yaitu Bapak Dirsono SPD MSc. Yang kami hormati Bapak Saka selaku narasumber yang kedua, serta peserta saresehan yang berbahagia. Dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Indramayu. Yang terhormat narasumber dari Budayawan Kabupaten Indramayu, Bapak Kepala Dinas, para peserta saresehan yang saya hormati. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas rahmat dan karunia-Nya pada kesempatan ini kita dapat menghadiri kegiatan saresehan naskah kuno dalam keadaan sehat walafiat. Hadirin yang kami hormati, pada kesempatan ini izinkanlah kami menyampaikan laporan kegiatan saresehan naskah kuno sebagai berikut. Maksud dan tujuan diselenggarakannya saresehan naskah kuno yaitu untuk memberikan wawasan ilmu pengetahuan tentang naskah kuno kepada generasi muda. Yang kedua, untuk memberikan pengelolaan dan penataan koleksi naskah kuno. Tujuan diselenggarakannya saresehan naskah kuno yaitu dengan tujuan umum: satu, meningkatkan kecintaan terhadap kekayaan budaya Nusantara. Yang kedua, dapat memahami dan mengerti sejarah bangsa. Tujuan yang khusus, yang pertama, pengelolaan penataan koleksi naskah kuno. Yang kedua, memberikan pengalaman peserta dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan. Yang ketiga, memberikan pengalaman peserta dengan membentuk sebuah gagasan. Yang keempat, mendukung berbagai pengalaman positif tentang naskah kuno. Subhanahu wa ta'ala, atas hidayah, inayah dan ridhonya kita diberi kesehatan, kekuatan dan keikhlasan untuk sama-sama hadir di ruang aula Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Indramayu. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada baginda Rasulullah beserta keluarga, para sahabat, para syuhada dan kita yang hadir di ruang ini. Mudah-mudahan besok kita mendapat syafaat dari Rasulullah di yaumil akhir. Yang saya hormati dan saya banggakan Ibu Kabid Pariwisata di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Dinas Pendidikan tuh nanti kebudayaan Pak, saya udah pendidikan Kabupaten Indramayu. Yang saya banggakan nih manusia langka ya, Pak Saka ini yang paling bisa kepada naskah kuno dan peninggalan sejarah ya. Ini langka sekali ya. Di Indramayu ini cuma satu beliau ya, yang punya kapasitas untuk naskah budaya. Di sini yaitu bangsa Indonesia masih memiliki naskah tentunya kuno dalam jumlah yang cukup banyak. Sejarah suatu bangsa dapat ditelusuri dari kerja.
ada bangsa yang ditelusuri dari kajian atau penelitian sumber data yang otentik, sumber data bagi pengajaran sejarah bersumber pada sumber tertulis yang sumber tidak tertulis. Adapun mungkin ada yang tidak tertulis, banyak situs-situs yang sejarah ya, sejarah yang tertulis itu yang itu ya otentik ya. Kemudian sumber yang tidak tertulis diantaranya bangunan atau bangunan dan suatu situs ya yang tidak jarang meliputi kawasan yang cukup luas. Di Indonesia misalnya dapat dijumpai di wilayah peninggalan kerajaan-kerajaan seperti Majapahit ya, di Jawa Timur dan sumber yang ditulis. Adapun sumber yang tertulis diantaranya adalah prasasti, piagam, dokumen ya. Bayangkan aja di negeri yang seberang sana yang pada waktu itu yang penjajahan di Belanda itu ada di situ yang tertulis saja ada 150. Waktu 1980 itu prasasti yang dibawa di Indonesia itu ya, ada ya. Kemudian sumber tidak tertulis maupun sumber tertulis sebagian sumber data bagi pengajaran sejarah ya, yang seringkali memberikan informasi cukup penting. Informasi penting yang disampaikan diantaranya tentang kondisi sosial budaya masyarakat dalam kurun waktu tertentu. Bila dilakukan perbandingan di antara sumber tertulis dan sumber tidak tertulis, maka sumber tertulis lebih memadai untuk pengajaran sejarah dan kebudayaan. Begitu lewat dokumen tertulis dapat dipelajari secara lebih nyata dan seksama cara berpikir bangsa yang menyusun. Kemudian ada isi suatu naskah atau dokumen tertulis seringkali juga memberikan informasi akses budaya bangsa dari masyarakat yang bersangkutan. Informasi yang dapat disampaikan dari naskah kuno meliputi bidang filsafat, kehidupan agama, kepercayaan, masalah teknik seperti pembangunan, tempat tinggal, pengadaan, tanah ladang, pengajaran, berbagai jenis keahlian dan keterampilan serta hal-hal yang lain yang menyangkut keperluan kehidupan bangsa bersangkutan secara menyeluruh. Nah mungkin bagi yang kalian saudara-saudara ketahui bahwa di Indonesia saat sekarang itu banyak sekali situs-situs yang mungkin dikembangkan ya oleh distrik. Dalam hal ini masalah karakternya ya dari distrik itu ya yang diutamakan gitu ya. Jadi karakter budaya yang hampir ya sedikit sekali itu ya yang dikembangkan itu ya. Sejarah suatu bangsa ya dapat ditelusuri dari kajian ya. Jadi naskah kuno dari bangsa Indonesia banyak yang tersimpan di negeri Belanda itu. Karena Belanda sebagai negara penjajah menaruh perhatian besar pada naskah kuno yang ditulis oleh orang-orang Nusantara. Pemerintah Belanda pada saat itu memanfaatkan naskah kuno itu mengetahui adat istiadat budaya maupun kebiasaan dari orang-orang Indonesia ya. Bahkan perjalanan historis dari bangsa Indonesia sebelum mereka datang pada abad 16. Abad 16 naskah-naskah tersebut disimpan pada sejumlah perpustakaan dan museum ya. Antara lain di Amsterdam, kemudian di Leiden, Delft dan Amsterdam, ada beberapa dengan Inggris ya. Naskah Indonesia di Belanda banyak yang tergolong adikarya ya. Hal ini dapat dimaklumi karena Belanda jauh lebih lama menguasai negeri kita ya, daripada Inggris, sekitar 350 tahun ya, dengan Inggris berapa tahun ya. Di antara naskah yang ada salah satunya yang amat terkenal adalah naskah Nagara Kertagama ya. Naskah itu telah dikembalikan ke Indonesia tahun 1970-an oleh Ratu Yuliana pada Presiden Soeharto. Namun yang patut disayangkan ini isi naskah tersebut telah dikupas habis ya oleh sarjana Belanda ya. Pada waktu itu jadinya kita hanya menerima ampas ya, ampas. Jadi yang hampir tidak berguna lagi. Yang diperkirakan hingga kini naskah Indonesia masih banyak bermukiman di antara 30-an negara. Pengetahuan mereka tentang cara-cara merawat naskah kuno sudah begitu tinggi ya.
tindakan untuk tetap menjaga agar naskah kuno tidak semakin rusak. Mereka menyalin naskah kuno terselip dalam mikrofilm. Naskah-naskah kuno yang diselesaikan dengan cara demikian tentu saja membawa dampak positif bagi pengguna, karena selain praktis dalam bentuk mikrofilm, naskah kuno ini jadi lebih terjaga dari kerusakan. Nah, di dalam mudah-mudahan bisa dari naskah kuno yang masih tercecer itu dibuat salah satu digital, ya, sehingga dapat kuat tahan lama, sehingga akan sampai kepada anak cucu atau buyutnya kita yang akan datang gitu. Lebih lengkapnya nanti Pak ini akan menyampaikan lebih terperinci mungkin ya di Indramayu itu ya. Adapun arti dan fungsi naskah ini ada artinya. Naskah kuno atau dalam bahasa Inggrisnya disebut manuskrip dan dalam bahasa Belandanya disebut handschrift ya. Manuskrip adalah tulisan tangan asli yang berumur minimal 50 tahun, itu 50 tahun, dan punya arti penting bagi peradaban, sejarah kebudayaan, dan ilmu pengetahuan. Di Indonesia ada 3 jenis, yaitu satu manuskrip Islam, yaitu manuskrip yang berbahasa dan tulisan Arab. Yang kedua manuskrip Jawa kuno, yaitu Jawa, yakni naskah yang ditulis dengan huruf Arab tapi berbahasa Melayu agar sesuai dengan aksen Melayu, diberi beberapa tambahan fonem. Dan 3 manuskrip Legon, yaitu naskah yang ditulis dengan huruf Arab tapi menggunakan bahasa daerah seperti bahasa Jawa, Sunda, Bugis, Buton, Banjar, Aceh, dan lainnya. Ya, mudah-mudahan di Indramayu juga demikian ya. Sebagian peninggalan masa lampau, masa kuno mampu memberikan informasi mengenai berbagai aspek kehidupan masyarakat masa lampau seperti politik, ekonomi, sosial budaya, pengobatan tradisional, banjir, gempa, atau gejala alam psikologis manusia dan sebagainya. Informasi awal terkait dengan hal ini dapat ditemukan dalam kandungan naskah untuk dipelajari oleh semua orang. Naskah-naskah itu penting sekali ya bagi secara akademis maupun sosial budaya. Naskah tersebut merupakan identitas kebanggaan dan warisan budaya yang berharga. Secara sosial budaya, naskah membuat nilai yang masih relevan dengan kehidupan sekarang, sehingga menjadi sebuah tanggung jawab telah berada di pundak kita untuk mengungkap mutiara yang terkandung di dalamnya. Kemudian naskah kuno ini disamping sebagai dokumentasi budaya juga bisa dijadikan objek pengajaran untuk mengambil nilai-nilai dan kandungan di dalamnya. Nilai-nilai tersebut sangat dibutuhkan dalam merefleksikan nilai kebaikan yang ada di masa lampau untuk diterapkan hari ini. Jadi nilai budaya yang dulu itu mudah-mudahan bisa menjadi teladan yang kita akan jalani saat sekarang ya, bukan ya kita hargai ya. Artinya kita hargai ya. Definisi lain dari naskah dalam tulisan ini adalah karya tulis yang dibuat langsung oleh alat tulis dan tangan, tidak melalui alat tulis mekanik seperti mesin tik, mesin cetak, komputer. Penulisan naskah dimaksud dilakukan pada masa lalu. Sebenarnya sudah lama dengan MHC Mas Dewo itu saling memberi kontribusi untuk pengembangan naskah kuno di Indramayu. Bersyukur Mas Dewo. Lanjut Mas. Ya, ini ada uger-uger dari Terotak 632 Kabuyutan Ciguru yang tersimpan di Perpusnas, memberi gambaran bahwa adanya kita sekarang ini tidak luput dari keberadaan masa lalu. Kita tidak boleh serta-merta meninggalkan masa lalu itu dengan begitu saja. Masa lalu tentu
ada hal-hal yang perlu diambil dan banyak bermanfaat sampai sekarang. Lanjut. Saya menukil Undang-Undang Kemajuan Kebudayaan. Ini ada 10 poin. Ada tradisi lisan, manuskrip, adat istiadat, permainan rakyat, olahraga tradisional, dan seterusnya. Monggo lanjut. Ya, lanjut. Pengertian manuskrip menurut Kamus Besar Indonesia dan para pakar ahli filologi. Ini menurut Kamus Besar Indonesia bahwa manuskrip adalah naskah tulis tangan yang menjadi kajian filologi. Kedua, naskah atau manuskrip baik tulis tangan dengan pena atau pensil maupun ketikan yang bukan cetak. Itu menurut kamus. Lanjut. Nah, ini saya mohon izin Pak menukil pendapat para ahli yang saya kenal dan akrab. Beliau adalah Profesor Oman Fatur Rahman, orang Majalengka dan pengampu Ngarica, ngaji manuskrip Nusantara. Di sana beliau memberikan pemaparan tentang kajian manuskrip ulama kita. Ya, manuskrip adalah bagian dari peradaban nenek moyang kita yang tidak terpisahkan. Filologi memang sepi pengkaji, tapi sesungguhnya ia ramai nilai. Ya, di filologi memang mungkin di Indramayu barangkali belum begitu dikenal, tapi sesungguhnya di kota-kota besar itu sungguh sangat terkenal. Nah, ini saya ambil dari Prof. Titik Pujiastuti, pakar filologi Fakultas Ilmu Budaya Universitas Indonesia. Naskah kuno itu harus berusia 50 tahun atau lebih, tulis tangan. Beda dengan pengertian kamus tadi. Terus filologi berasal dari kata filos dan logos, studi tentang buku-buku kuno tulis tangan. Naskah kuno berisi ide-ide pemikiran dari para nenek moyang kita, bangsa Indonesia, yang dituliskan dan diwariskan kepada generasi berikutnya. Kandungan manuskrip ada obat-obatan, jimat, ilmu pengetahuan, astrologi, astronomi, dongeng, mitologi, filsafat, keagamaan, dan lain-lain. Mas. Nah, ini begawan naskah ini. Ini Bapak Dr. Munawar Holil, Ketua Manasa Kebenaran dengan kami akrab, sangat akrab, bahkan pernah penelitian 2 kali di Indramayu di Sanggar Aksara Jawa. Nah, sekali naskah kuno itu hilang, maka hilang pula apa yang dipikirkan, dianggap penting oleh nenek moyang kita. Mungkin dari wejangan beliau ada maksud ya. Bagaimana ke depan kalau bisa dan harus bisa, barangkali menurut saya yang sebagai pegiat Indramayu itu punya museum supaya naskah kuno ngumpul aja bating gelarat ya kan. Ya, Kak dosen mau katakan kan, Kak dosen maksud daripada begawan naskah ini. Oke, matur suwun, terus lajengan. Nah, temuan manuskrip Indramayu ini berdasarkan perjalanan saya dari tahun 95 sampai sekarang. Ada bahan kulit binatang 1, gebang, lontar, kertas deluang, kemudian saya juga bawa contohnya kertas Eropa, kertas bergaris, kain.
Yang di kain ini biasanya dipakai jimat, Mas. Jimat, buntel-buntel apa gitu. Iya. Tulisannya Raja Arab. Komisin. Contoh. Nah, ini manuskrip kulit menjangan. Konon, saya juga tidak paham. Tentu harus dikatakan oleh ahli. Milik keluarga Raden Wiralodra dipegang oleh Bapak Haji Dasuki Pandangan. Ini tulisannya Jawa yang menceritakan sekilas tentang Raden Arya Wiralodra dan Nyendang Dharma. Juga ada sasangkala angka tahun yang dipakai hari jadi sekarang, meskipun itu menjadi sebuah perbuatan. Nah, ini lontar laut dan lontar legok, Pak. Ya, kedua-duanya sedang dalam proses disertasi oleh Bapak Imam Mahdi dan Ibu Tantri. Ini lontar bermayu banget. Pasti Bapak Ibu bisa membacanya kan? Ini yang saya perbesar nih. Apa kan kira-kira Bang? Dibacanya apa? Pertos. Lah itu kan Bingarti. pelem dodolan pelem batang. Apa tulis? Betul. Ini nih. Ini saya ini betul. Ini Pak. Ini karakternya sangat berbeda jauh dengan karakter aksara sekarang. Pak ini loh, mak ini Ambon, pelem, dodol, dan apa? Bermain banget. Dan ini menurut saya sangat perlu ditindaklanjuti, Pak. Untuk apa gitu? Lembapang perempuan nih. Bener. Tas kapun kudu diperkirakan kalau umur pira. Menurut rencang kula pilolog niku kirang langkung kali tahun, Bang. Ya, belum lagi yang ada di anu. Yang sing wonten teng bunteran niki ya alhamdulillah sampun didokumentasi drinci. Niki lontar legok menyatakan ada catatan 42 pohon pelem di legok. Artinya kala itu mangga memang ditanam, bukan tumbuh liar oleh masyarakat Legok Kolot kali itu. Mangga lihat ini. Nah, Legok Kolot, lontar Legok Kolot itu saya alhamdulillah sudah mengikuti pameran ini berkat jasa Ibu Dr. Herina Museum UPI, dan akhirnya beberapa kalangan akademisi merasa tertarik dan datang ke Legok. Matur suwun. Malah kan. Nah, ini. Apa ngono? Kopi ya, Bu. Agak kenal. Foto-foto kegiatan itu lagi punten. Ya, temuan manuskrip Syekhatul Kauman berbahan kertas daluang. Niki kertasnya. Kelulusan sebenarnya kula baunya badhe maktab tim ya. Ana sing tim geprek daluang, ana nulis lontarmu. Jawa agung terus betul saged. Malah kula juga ketinggalan yang mau saya bawa. Tapi ada yang saya bawa ini. Kalau daluang bisa dilihat dari dekat, tapi ini baru Pak. Niki Pak. Ini daluang. Ini dari kulit kayu. Ya, ini daluang. Nah ini yang saya salin babat bagelen ini. Daluang. Ini kertas daluang. Ini dari bahan kulit kayu. Mas Saprewangi ya. Enggak. Ya, ini tiruannya. Gaulang. Apa? Ini tiruannya. Iya. Ujarnya ageng sih dados aduh. Bawa pada bakta peralatan segala macam. Dilanjut dan berikutnya Uang tersimpan aman di MBC. yang lagi dikembangkan ini keluar. Lanjut, dari kulit kayu. Nah ini Kulit sain. Yang barunya, manuskrip bahan yang bawah, kertas Eropa. bawa yang barunya. Kalau aslinya seperti ini Pak, punten Pak. Ini.
Kalau di sorot tuh ada serat-serat. Kalau yang bagus lagi itu ada watermark. Watermark itu bisa ditelusuri merujuk pada angka tahun pembuatan. Nah, watermark di sana ada misalkan singa bermahkota, ada yang lain gitu ya. Itu menunjukkan tahun dan negara yang membuat. Jadi ketika ada orang yang ngomongnya aneh-aneh tentang naskah kuno, orang berusia 500 tahun dan lain sebagainya, itu tinggal lihat bahannya saja, sebenarnya gampang. Selanjutnya, Mas. Nah, ini temuan naskah kuno bahan kertas bergaris yang pada umumnya terbuat dari leces. Mungkin Bapak Ibu zaman SD menangi ya rata-rata seperti itu yang saya dapatkan. Ini juga saya bawa salinan manuskrip naskah Yusuf, Wajah Yusuf dari bahan kertas bergaris, sudah pabrikan kita Indonesia. Di naskah yang kita temukan dari milik Ibu Dewi, di sana ada juga Ibu Eka, Mas Ray, itu ada Sahadat Kalimanuk dan Sahadat Dermayu. Yang kami maksud di sini bukan Sahadat 2 kalimat 1, bukan. Ini adalah sahadat lokal tentang jati diri kita. Lajeng Mas, monggo. Nah, kandungan manuskrip ada tembang, tapi bukan tembang pecak belutnya kan ya.